tidak bisa jawab di sini. Ya, jadi itu silakan yang menilai. Jadi percakapannya itu sudah diterangkan ya. Kemudian akhirnya sih tidak jadi memberikan ya. Saya bersyukur Bu ya. Pokoknya apapun penjelasan saya di sana biarlah Awas, Kak. Itu. Sudah ya? Bang, tapi dari tadi kan disebut Bang ada dugaan Pemerasan 15M itu beneran nggak Bang? Mbak Mel. ini sih. Pak Roni kan katanya kata Niki sendiri katanya pernyataan Abang sama Melvina kan berbeda nih Bang, gimana Bang tanggapannya Bang? Bang, gimana Bang? Gimana? Tanggapannya tadi kan kata Niki juga katanya statement Abang sama statement dari Melvina berbeda, itu bagaimana? Iya, jadi memang yang sebenarnya itu Ibu Melvin tidak tahu pokok perkara pemerasan. Memang benar. Tahunya diceritakan oleh Dr. Reza Gradis. Jadi yang benar tuh itu, tidak tahu. Makanya ketika diulang, dari mana tahunya? Kok lawyernya Tony RM mengatakan tidak tahu soal pemerasan terhadap Reza Gladys. Kok di BAP tahu kan itu? Nah, setelah dikelirkan kan tahunya dari cerita Reza Gladys. Sehingga dari cerita Reza Gladys itu tertuang di BAP. Nah, hanya saja dalam BAP mungkin tidak spesifik berdasarkan cerita dari Reza Gladys kan gini harusnya ya. Nah, itu hanya kurang itu saja. Tetapi kan sudah clear di persidangan tadi di tengahi hakim bahwa tahunya itu dari Reza Gladys itu. Ya. Ya itu saya sebenarnya sudah menduga. Pasti ini bukan soal perkara tapi soal produk. Jadi memang tidak boleh juga ya menyimpulkan produk ini bermasalah ya. Karena bermasalah atau tidak itu yang mempunyai kewenangan itu kan BPOM ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah, kita hormati, namanya persidangan ya. Pasti ada saja ya pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, nggak apa-apa. Yang penting klien saya Ibu Melvin sudah menerangkan dengan jujur apa adanya ya, bahwa memang apa yang ia alami seperti itu ya. Kemudian kalau soal Dr. Reza Gladys pemerasannya dia tidak tahu, tahunya dari cerita Reza Gladys. Yang paling penting nih ya, Dr. Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan. Itu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi karena pelapor mendengar kan ini Melvin pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Tapi tidak apa-apa karena ini panggilan hukum ya, kewajiban hukum ya harus datang dan sudah dijelaskan semuanya. Jadi Melvin sendiri belum sempat mentransfer jumlah uang? Belum, ya. Yang beredar di chat ya minta 15M terus ditawar 3M ya, itu terakhir itu tidak sampai terjadi penyerahan uang. Itu. Ini panggilan pertama jadi saksi atau sebelumnya udah ada panggilan? Sudah ada panggilan. Oke. Ya, sudah ada panggilan. Melvinanya baru siapin untuk hari Ya, ini? baru bisa hari ini karena sebelum-sebelumnya memang dia ada kesibukan, terus ada sakit ya, kurang sehat lah ya, karena kan dia pasca sesar ya. Gitu. Bang, ada kerugian nggak Bang yang secara materi yang dia BPKN Atas perbuatan nggak ada sih ya, karena tadi tidak sempat transfer kan, tidak jadi transfer ya, karena ditawar 3M itu tidak mau kan, ya sudah tidak jadi. Ibu Melvin lebih memilih pasrah kan dalam chat itu kan. Nah, itu jadi akhirnya tidak jadi keluar uang. Ya Bang, tadi kan katanya resellernya juga pada minta refund atau gimana tuh Bang? Ya saat itu, jadi saat yang di review over claim atau kurang tidak sesuai kandungan, Ibu Melvin sebagai pengusaha yang baik ya, ingin benar ya, coba introspeksi kan. Kemudian setelah dicek lagi, oh bener ya udah ditarik semua kan itu. Udah setelah itu ya buat pembelajaran diperbaiki kan gitu. Bang, penarikan barang itu bukankah sebuah kerugian Bang? Tidak dimaksudkan seperti itu? Ya tidak ada. Kalau ini kan kasusnya pemerasan ya. Kalau pemerasan itu yang namanya kerugian itu kita memberikan uang kepada pelaku atau kepada tersangka kan gitu. Kalau ini kan enggak. Terkait dari apa yang diripan, ya itu
kerugian perusahaan lah ya, itu bukan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana pemerasan kalau itu. Itu inisiatif. Hari ini kan saksi adalah ahli bahasa digital forensik. Iya. Oke, kalau tadi Niki bahas itu bukan sebuah ancaman. Tapi dari sudut pandang abang sendiri, ini klien abang kan merasa tertekan, psikis dan segala macam. Ya. Kan bang ahli bahasa akan melakukan Sebenarnya ahli ya yang bisa menjawab, yang mempunyai kompetensi untuk menafsirkan kata-kata itu ya. Yang bisa saya jelaskan, saya berusaha untuk menjawab teman-teman ya. Yang bisa saya jelaskan adalah atas kalimat Dr. Oki itu seperti diterangkan di persidangan, dirinya merasa terancam. Apa ancamannya? Ancaman usahanya, itu bukan diancam pribadinya mau diapa-apain, bukan. Karena dia usaha yang lagi bagus kan. Kalau ada orang yang terus kan, apalagi nanti kalau Nikita sudah speak up, tidak ada yang tidak hancur kan. Sebagai pelaku usaha itu, ini kok begini kan, merasa terancam usahanya, sehingga menerangkan di majelis hakim itu ancaman kan. Itu yang bisa saya jelaskan. psikolog ya bang, ada ya bang? Ya itu berarti ya nanti tinggal dari ahli yang akan menerangkan nanti ya. Kalau ini kan penjelasan saya ya. Melvina sendiri sempat ke psikolog bang katanya bang? Psikolog Ya, untuk konsultasi. kurang tahu ya saya. Kalau klien saya sudah pernah ke psikolog atas kejadian itu, saya kurang tahu. Bang, kan terlepas di luar dari Reza Gradis, kan tadi sempat Melvina terancam. Terus apa yang membuat Melvina nggak mau membayar, nggak mau mengikuti Dr. Rocky gitu? Aduh, kurang tahu ya. Waktu itu kan memang belum pakai saya ya. Kalau pakai saya kan beda ceritanya waktu itu. Jadi kalau saya baca di chat itu kan yang membuatnya tidak jadi ya, karena kan Nawar tidak mau kan. Ya, itu kan teman-teman tahu lah kan itu chatnya. Ya, jadi karena Melvina nawar ya, kemudian tidak ada respon kan. Ya sudah. Akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan, tidak menjadi korban pemerasan. Jadi tidak menjadi korban pemerasan ini kan, Ibu Melvin bersyukur kan. Dan alhamdulillah tadi kan endingnya bagus lah ya. Itu endingnya bagus. Hanya saja kalau soal produk, oh ini bermasalah kan, yakin apa ini benar kan bermasalah, itu kan bukan kewenangan mereka yang pada menyimpulkan, biarkan saja kan. Yang menentukan bermasalah atau tidak adalah BPOM. Bang, tapi klien aku pernah ketemu sama NM terdakwa? Enggak, sama NM? Enggak pernah. Tinggal chat aja. Iya, lewat itu aja, chat aja. Bang, total Oke. kerugian ditaksir berapa bang? Ibu Melvin sendiri total Kerugian apa nih? ini atas kejadian ini apa pemerasan? Kalau kejadian ini mah nggak ada kerugian. Kalau yang di Ripan itu sebenarnya bukan kejadian sama Nikita itu. Itu kan dulu yang nge-review itu Doktip ya. Iya. Yang review bukan tidak ada hubungannya dengan Nikita itu orang. Oke. Makasih ya, Bang. banyak bang. Iya.